Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi mata kuliah Governance Digital. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang terminologi atau definisi. Ya. Pada slide yang akan saya tampilkan ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan beberapa konsep antara e-government, e-governance, ya, dan digital governance atau governance digital. Kalau perbedaan antara government dan governance, saya kira kalian sudah mendapatkan materinya dari mata kuliah lain. Sehingga saya tidak perlu menjelaskan lagi ya perbedaan yang prinsip antara government dan governance. Nanti saya akan menjelaskan langsung perbedaan antara e-government, maaf, antara electronic government dan electronic governance, e-governance. Kemudian dilanjutkan dengan digital governance atau governance digital yang merupakan judul dari mata kuliah kita. Ya, saya share screen-nya. Ya, inilah share apa? Screen ya. Screen dari atau PPT ya, PPT dari kuliah sekarang ini. Bentar, saya akan tutup dulu ya yang lain. Ya, aplikasinya kebuka semua. Mudah-mudahan bisa dilihat. Ya, saya besarin. Ya, ini judulnya memahami konsep e-government, e-governance dan digital governance. Jadi tadi saya sampaikan sudah ada perubahan dari government dan e-governance, kemudian nantinya akan beralih menjadi e-government dan e-governance. Kemudian konsep yang terakhir adalah digital governance atau governance digital. Nah, ini pergeseran ya, pergeseran antara e-government dan e-governance. Ya, karena ada perbedaan paradigma dalam administrasi publik ya yang berbasis government dan governance sehingga ada perbedaan pula ya antara konsep e-government dan dilanjutkan dengan e-governance. Yang perbedaan itu diakibatkan juga oleh perubahan paradigma tadi. Jadi intinya kalau e-government, ya, electronic government, itu transformation of government. Jadi ada transformasi dari pemerintahan yang tidak berbasis elektronik ke yang berbasis elektronik. Dan pemerintahan itu dilakukan semacam proses modernisation, ya, modernisasi dan perubahan fungsi-fungsinya di situ. Kemudian ada perubahan mekanisme dalam pelayanan publik menjadi lebih baik. Better delivery mechanism. Dan prinsip dari e-government ini adalah citizen warga negara sebagai penerima layanan. Jadi masyarakat warga negara itu pihak yang nantinya menjadi penerima layanan publik yang diselenggarakan secara elektronik.
bagaimana dengan e-governance? Ya, e-governance itu lebih memfokuskan pada proses pengambilan keputusannya, di mana pengambilan keputusan itu sudah tidak didominasi oleh pemerintah. Ya, kita sangat paham ya, sudah berkali-kali saya sampaikan di mata kuliah yang lain bahwa fokus dari governance itu bukan hanya government saja, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga ada masyarakat dan sektor swasta. Nah, sektor swasta juga ada lagi di dalamnya ada bisnis dan lain sebagainya. Nah, dan masyarakat ada masyarakat secara individual dan masyarakat secara organisasi sosial masyarakat dan termasuk media massa. Dan di sini kelihatan ya bahwa dengan e-governance itu bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yang merupakan pihak-pihak tadi merupakan komponen dari governance. Sehingga boleh dikatakan electronic governance adalah penggunaan ICT ya, penggunaan teknologi ya untuk menggali partisipasi lagi yang lebih banyak dari warga negara. Jadi bagaimana mengundang partisipasi warga negara ya dalam pengambilan keputusan ya melalui electronic government. Dan di sini citizen ya warga negara itu sebagai partisipan, bukan hanya penerima layanan tapi partisipan, orang yang berpartisipasi untuk mengambil keputusan. Itulah beda antara e-government dan e-governance. Dan kita fokus pada karena governance kita fokus pada electronic governance di sini ya. Pada electronic governance di sini dikatakan ya, silakan sumbernya ada di bawah ya. Di sini dikatakan bahwa electronic governance adalah the application of information and communication technologies. Jadi penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi. Untuk apa? For delivering government services. Untuk menyampaikan pelayanan pemerintah. Ya, untuk menyelenggarakan pelayanan pemerintah. Melalui apa? Melalui ya, through integration of various standalone system. Ya. Melalui integrasi ya, penyatuan ya, sistem yang tadinya terpisah-pisah menjadi satu sistem. Sistem yang terpisah-pisah itu antara apa dan apa? Antara government to citizen atau disingkat dengan G2C. Antara government to business G2B. Antara government to government G2G. Jadi pelayanan-pelayanan pemerintah terhadap warga negara, pemerintah terhadap bisnis, pemerintah terhadap pemerintah itu sendiri itu disatukan. Dan ini ya sangat memungkinkan adanya link ya. Ada keterkaitan, ada keterpaduan ya, ada link yang disatukan ya di dalam proses back office ya. Back office adalah dapurnya pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah. Ya. Kemudian ada juga interaction within the entire government framework. Ada interaksi di antara penyelenggara layanan atau penyelenggara pemerintahan yang tergabung dalam satu framework. Sehingga bisa dikatakan melalui e-governance, government service, pelayanan pemerintah itu dibuat tersedia kepada warga negara, kepada masyarakat yang lebih convenient, yang lebih
nyaman lagi, lebih mengenakan lagi, lebih efisien, dan lebih transparan. Karena sudah saling terkait antara satu ya dengan yang lainnya. Ya, nanti ada beberapa contohnya. Ya, inilah inti dari electronic governance. Atau juga ada yang mengatakan ya, electronic governance adalah the application of information and communication technology, ya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk apa? Untuk delivering government services, untuk menyampaikan pelayanan pemerintah, untuk exchange information, bertukar informasi, dan untuk transaksi. Dan ini kelihatan nanti ya di dalam apa governance digital sejauh mana pelayanan-pelayanan yang diberikan. Kalau sudah sampai kepada transaksi itu levelnya akan lebih tinggi di situ. Ya. Berikutnya adalah masih ya tentang electronic governance ya. Penggunaan ICT ya di dalam pemerintahan ini difokuskan kepada citizen services. Jadi untuk pelayanan kepada masyarakat. Banyak sekali ya penggunaan ICT untuk pelayanan kepada masyarakat. Kita daftar sesuatu itu sudah menggunakan teknologi. Contoh umpamanya BPJS ya. Kita daftar untuk berobat ya itu sudah langsung menggunakan teknologi. Kalau BPJS itu menggunakan aplikasi pendaftarannya. Kalian juga bisa memberikan contoh lain kira-kira pelayanan apa yang sudah menggunakan teknologi. Kemudian government administration, administrasi pemerintahan ya. Tadi back office ya, internal, sistem keuangannya, sistem kepegawaiannya itu juga sudah menggunakan teknologi. Termasuk ini yang sekarang ramai adalah sistem pengadaan pegawai baru. Ya, itu juga sudah online semua, sudah menggunakan teknologi. Kemudian demokratik proses, ya proses apa demokratisasi, ya itu juga menggunakan teknologi ya. Ada transparansi dan lain sebagainya. Kemudian penyampaian usul pendapat di pemerintahan itu menggunakan teknologi. Kemudian untuk hubungan antara masyarakat, civil society, private sector, dan negara. Itu menggunakan teknologi juga. Jadi untuk interaksi atau relationship di antara pihak-pihak yang ada dalam governansi. Jadi citizen kan masyarakatnya, civil society masyarakat, private sector itu bagian dari komponen governansi juga dan negara itu juga bagian dari komponen governansi. Jadi bagaimana semua komponen dalam governansi itu dihubungkan ya dengan menggunakan teknologi. Ya inilah electronic governance. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah digital governance atau governance digital. Ya. Sumbernya ada ya di buku ya nanti apa ada blog ya bukan buku di bawah ada linknya. Governance digital itu apa? Suatu kerangka kerja untuk menetapkan otoritas ya otoritas itu kewenangan dalam akuntabilitas, peran, dan pengambilan keputusan untuk keperluan kehadiran suatu organisasi secara digital. Jadi menarik nih, ada konsep yang namanya kehadiran secara digital. Kehadiran organisasi, ya tentu saja organisasi pemerintahan secara digital. Dan pemerintah, ya, organisasi pemerintah itu hadir secara digital itu melalui beberapa media seperti web, ya, website, kemudian website mobile, situs mobile, media sosial, dan teknologi atau produk yang dapat mendukung pelayanan berbasis internet. Dan semuanya terangkum dalam teknologi digital. Ya, secara digital dapat
disediakan dan dapat diakses oleh masyarakat sehingga dinamakan digital. Ini yang lebih khusus lagi ya, bahwa governansi digital itu apa? Governansi digital adalah suatu sistem yang dapat membantu untuk menetapkan saluran kewenangan dalam hal akuntabilitas, peran, dan pengambilan keputusan. Dan demi kehadiran suatu organisasi secara digital. Jadi harus ada sudah ya, organisasi itu hadir secara digital. Dan hadir secara digital itu melalui apa? Melalui website, melalui mobile site, melalui media sosial, melalui outlet media, ya, media online maksudnya, kemudian internet, kemudian melalui produk dan servis yang dapat mempromosikan ya melalui internet. Dan di sini ditekankan bahwa governansi digital itu berusaha memastikan akuntabilitas yang jelas, siapa saja yang berwenang mengambil keputusan untuk mengelola semua perangkat dan proses digital dalam suatu organisasi. Gambarannya ya, kalau pelayanan atau proses pemerintahan sudah diselenggarakan secara digital, itu akan jelas ya kewenangannya. Contoh umpamanya, saya sebagai dosen biasa hanya berwenang untuk ya sebagai dosen saya harus hadir setiap hari dan kehadiran saya itu melalui Fastprint ya. Kalian pasti lihat di gedung kita itu ada fasilitas untuk daftar hadir, untuk absensi ya, untuk absen melalui Fastprint. Ya. Dengan Fastprint ini maka kehadiran saya tercatat. Saya bisa memonitor kehadiran saya melalui sistem kepegawaian yang dimiliki oleh unsur. Tetapi saya tidak bisa memonitor kehadiran orang lain karena level saya adalah dosen biasa, bukan pejabat. Tapi bagi pejabat bisa memonitor kehadiran bawahannya. Ya, kehadiran bawahan itu bisa dimonitor. Ya, sehingga bisa untuk mengambil keputusan. Oh, ini karena kehadirannya tidak penuh, keputusannya adalah dipotong tunjangan kinerjanya umpamanya. Nah, itu bisa. Sehingga dikatakan siapa saja yang berwenang mengambil keputusan untuk mengelola semua perangkat dan proses digital dalam satu organisasi. Jadi pengambilan keputusannya itu sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan sesuai dengan strukturnya. Dan di dalam governance digital, contohnya adalah sistem informasi kepegawaian tadi, orang yang punya kewenangan lebih tinggi adalah orang yang mempunyai struktur, ya, orang yang menempati struktur organisasi lebih tinggi. Nah, ini makanya apa di dalam akun satu sistem itu kan pasti ada user biasa atau ada user yang lain ya. Kalau di Eldiru juga saya bisa apa mengedit mata kuliah saya. Tapi kalian tidak bisa mengedit mata kuliah yang Anda ikuti. Ya, itu karena tadi kewenangan ya, kewenangan dalam mengambil keputusan. Governansi digital ya, saya juga mengembangkan definisi ya. Governansi digital adalah penggunaan berbagai jenis teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, baik untuk efektivitas pelayanan, baik untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maupun untuk mendorong keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam urusan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi saya berusaha merangkum semuanya bahwa governansi digital adalah bagaimana kita menggunakan teknologi digital. Teknologi digital itu digunakan untuk apa? Untuk tata kelola pemerintah. Tata kelola pemerintah itu ada
tiga di sini. Yang pertama adalah efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Tadi back office ya, apa intern pemerintah ya itu juga efektif dalam menyelenggarakan atau melaksanakan tugas-tugasnya. Juga untuk keluar untuk pelayanan publik karena tugas apa pemerintah itu adalah untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting karena governance tadi untuk mendorong keterlibatan berbagai kepentingan dalam urusan publik. Itulah bagaimana kita menggunakan, pokoknya bagaimana kita menggunakan teknologi digital supaya pemerintah juga berjalan dengan efektif, pelayanan publik juga akan lebih baik, termasuk masyarakat ya atau komponen-komponen masyarakat itu terlibat dengan baik. Itulah inti dari governance digital. Teknologi digital yang digunakan apa? Dari sisi hardware ada komputer, telepon seluler, jaringan internet, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi software itu ada website ya, web based, mobile based, bahkan ada sudah yang berbasis aplikasi, media sosial, ada Internet of Things, ada artificial intelligence, ada augmented reality. Dan semakin ke sini akan semakin banyak. Ya inilah apa secara terminologi dan saya memberikan gambaran bahwa kenapa harus beralih kepada governance digital? Karena yang pertama adalah adanya berbagai tantangan. Ya, teknologi sekarang sudah convergent, connectedness, dan paperless. Ya, convergent adalah teknologi yang tadinya terpisah-pisah, yang akhirnya menjadi satu, seperti HP ya. HP itu semua aplikasi itu masuk ke HP sekarang. Nah, itu namanya convergent. Connectedness kita selalu terkonek. Paperless kita sudah nggak butuh kertas lagi. Dan kita sudah belajar dari pandemi. Ya, dengan pandemi kita sudah biasa paperless, connectedness, dan convergent. Dan makin ke sini itu peran teknologi ya itu akan semakin banyak. Semuanya sekarang akhirnya dibantu oleh teknologi. Sehingga ada transformasi dari yang sifatnya konvensional ke digital. Sehingga nanti akan berubah ya transformasinya apa? Cara kita bekerja, cara kita belanja, cara kita belajar, termasuk berdakwah dan lain sebagainya berubah. Termasuk di pemerintahan yang tadinya government saja, sekarang menjadi electronic governance, menjadi digital governance. Dan ini menjadi tantangan bagi semuanya, termasuk pemerintah dan kalangan bisnis. Kemudian potensinya bagaimana governance digital? Silahkan browsing ya. Pengguna internet, pengguna media sosial itu semakin hari semakin banyak di Indonesia. Ya, ya saya kira ini tren global ya, termasuk Indonesia itu semakin banyak. Artinya sudah tidak ada lagi hambatan yang sifatnya teknologi ya, atau hambatan yang sifatnya human atau manusia ya SDM. Karena semakin ke sini masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan teknologi. Ya. Ini datanya jadi semakin banyak termasuk TikTok di Indonesia penggunanya semakin tinggi, sosial media semakin tinggi, pengguna internet sudah sampai 183 juta, banyak sekali. Sehingga sudah selayaknya lah pelayanan publik itu diselenggarakan secara digital. Ya, diharapkan ya ada perubahan. Kalau dulu kita menikmati pelayanan publik secara tradisional, kita harus datang ke kantor pemerintahnya. Dan kantor pemerintah itu mempunyai sistem informasi yang terpisah-pisah. Umpamanya kita mau mengurus surat izin usaha, umpamanya untuk UMKM mengurus surat izin usaha itu harus datang ke kantor kelurahan atau desa, harus datang ke kantor kecamatan, harus datang ke kantor perindustrian, barangkali kantor-kantor yang lain ya. Sekarang itu sudah harus di
buang seperti itu. Karena satu pelayanan itu sangat mungkin kalau sudah seperti ini. Smart service ya, melalui aplikasi ya, yang berjalan itu datanya, bukan orangnya. Kalau kalau tadi ini orangnya, antar kantor jalan. Kalau ini yang berjalan adalah data. Data itu berjalan antar apa? Antar aplikasi, antar database, antar sistem yang sudah terintegrasi yang dibangun oleh pemerintah. Sehingga saya daftar apa surat izin usaha atau daftar apa, tinggal buka satu aplikasi atau webnya, suruh ngisi form atau apa, nanti langsung di cross check semuanya. Sehingga keluarlah apa layanan publik berupa apa. Nah, itu. Nah, silahkan ya. Tugas Anda adalah bagaimana melihat ini ya, mencari ini contoh-contoh pelayanan publik yang sudah satu pintu ya melalui sistem informasi. Ya, saya tidak memberikan contoh yang banyak karena ini tugas Anda. Dan apa nanti saya sampaikan di LDRU bagi yang sudah apa yang sudah submit tugas nanti akan masuk kepada daftar hadir di Teraversa. Nanti daftar hadirnya saya yang mengisi berdasarkan tugasnya. Saya kira demikian ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi silakan cek LDRU untuk mengetahui tugas lebih rinci lagi. Ya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.